Penyair Suminto Asayuti menulis puisi, Mari belajar lagi. Sudah terlampau lama mata kita yang terbuka selalu gagal membaca dan rabun pada isyarat-isyarat cinta. Kita membaca gelombang hanya ketika pasang. Kita membaca laut hanya tatkala hati susut. Kita membaca angin hanya ketika suasana dingin. Kita membaca badai hanya ketika hati sangsai. Lembaran-lembaran hikayat yang ditulis tangan-tangan agung hanya kita buka ketika linglung dan bingung. Senandung ayat-ayat bergema dan menggeliat hanya ketika kita merasa hampir tamat. Kita selalu gagal menyelam di telaga hikmat karena kita hampir selalu lupa sangkan paran alamat. Mari kembali kita belajar membaca diri, membaca untingan kata hati. Mari kita maknai surat-surat cinta yang dikirim lewat berbagai cuaca tanpa perangko, kecuali jiwa selalu berjaga. Mari bangkit berdiri sambil berkaca di keluasan samudra, merajut hari, melangkahi pematang senja, merambah malam, menyongsong fajar pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Puji dan juga kepada Bapak Aminan yang sudah meluangkan waktu hadir memenuhi undangan kami untuk ngobrol-ngobrol di podcast kami Ngonsen Deka. Ngobrol santai bareng Dinda Kirana ini ceritanya Ibu. Siap, dan di sini kami sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Jepara atau terkenalnya Semansara ini Bu. Sudah terkenal di generasi muda seantero Jepara. Semansara ini benar-benar menjadi trendsetter untuk Jepara. Dan kalau nggak Semansara kayaknya nggak usah sekolah deh, ada yang mengatakan seperti itu. Menjadi sekolahan favorit. Ini dari Ibu Puji mungkin bisa disampaikan kenapa Semansara ini trending itu dan menjadi kunci kiblat kalau kalian katakan seperti itu ya. Is the bestnya sekolahan untuk tingkat menengah atas ini keren banget untuk Semansara. Dari Ibu Puji selaku Kepala SMA Negeri 1 Jepara bisa menyampaikan kayak gimana dulu awalnya berdiri Semansara, merintisnya gimana, sekarang dapat siswa berapa, penjurusannya apakah tetap sama seperti dulu atau sekarang berbeda. Kemudian sulit apa sih bila pengen mendaftar ke Semansara itu ya Bu ya, sebagai sekolahan favorit, seperti apa Ibu? Iya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Terima kasih Mbak Dinda, Mas Aminan yang membersamai dalam kegiatan kali ini. Baik, saya Puji Rahayu selaku Kepala SMA Negeri 1 Jepara izin menyampaikan bahwa SMA Negeri 1 Jepara di 1 Agustus 2026 nanti merayakan hari ulang tahunnya yang ke-63. Sehingga berdasarkan SK tepatnya berdiri di 1 Agustus 1963. 63. Jadi memang sekolah yang tertua. Lalu bagaimana merintis atau bagaimana proses penerimaan siswa barunya Mbak Kirana? Jadi memang sesuai dengan ketentuan pemerintah pada saat ini berbeda dengan yang kemarin. Kemarin mungkin berbeda dengan dulu kan. Betul. Kalau zaman dulu SMA 1 Jepara pernah mengalami disebut sebagai sekolah
RSBI, jadi sekolah bertaraf internasional pernah, dan julukan-julukan sekolah unggulan juga pernah. Hanya dalam ketentuan saat ini, berdasarkan ketentuan terbaru, berdasarkan Permendikdasmen tahun ini, 2026, bahwa SPMB SMA negeri saat ini itu sama untuk semuanya. Jadi ada jalur zonasi, kemudian ada melalui prestasi, kemudian pindah tugas orang tua, dan lain-lain. Artinya, secara penerimaan sumber inputnya itu sama seperti SMA yang lain. Lalu bagaimana dengan proses mempertahankan prestasi dan lain-lain, itu saya harus menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga sekolah, utamanya adalah kepada putra-putri kami yang saat ini berjumlah 1174 yang tersebar dalam 33 kelas, masing-masing jenjang ada 11 kelas, jadi 11 kali 3 ada 33. Dan terima kasih pula kepada seluruh Bapak Ibu guru dan pendidik. Jadi di SMA Negeri 1 Jepara saat ini memiliki 72 guru. Kemudian ada 21 tenaga pendidik. Itulah yang membersamai anak-anak sebanyak 1174. Itu yang ada dari sejarahnya. Sehingga saya selaku kepala sekolah baru tentu saja nemu prestasi, nemu apa yang sudah dirintis oleh generasi terdahulunya. Meskipun saya juga perlu menyampaikan bahwa saya juga mantan guru di SMA Negeri 1 Jepara. Jadi sudah nggak asing gitu ya, Bu? Siap. Jadi saya menjadi guru di SMA Negeri 1 Jepara sejak Juli 2002 sampai dengan 7 Januari 2022. Kemudian di 7 Januari 2022 mendapatkan promosi sebagai kepala sekolah di Kabupaten Kudus. Hampir 3 tahun 8 bulan saya berada di SMA Kabupaten Kudus, kemudian pulang ke rumah ke Semansara tercinta. Ya Allah, luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Betapa bahagianya pulang ke rumah. Seperti mudik, Mbak. Mudik itu kan ada kangen-kangen gimana. Itu yang saya rasakan ketika saya pulang kembali ke SMA Negeri 1 Jepara, dan mudah-mudahan saya berharap bisa bergerak bersama teman-teman untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh warga Jepara. Iya, ini keren banget ya, Bu ya. Iya, terima kasih. Menjadi sekolahan menginspirasi kita semua, SMA Negeri 1 Jepara atau Semansara. Dan berapa tahun berarti ya, Bu ya, Ibu Puji ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Jepara ini sudah berapa tahun kira-kira? Dari tanggal 10 November sampai di tanggal 11 Februari nggih. Berarti kurang lebih hampir 4 bulan nggih. Oh, 4 Baru 4 bulan. 14 bulan atau 4 bulan. 4 bulan. Jadi saya baru, Mbak. Jadi saya pulang ke rumahnya itu baru di 10 November kemarin. Jadi kan November, Desember, Januari, Februari. Baru 4 bulan menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Jepara. Gimana rasanya, kesannya Ibu menjabat kepala sekolah dengan menjadi seorang guru kemarin, kemudian menjabat sebagai kepala sekolah kini gitu. Artinya ada perbedaan ya, Bu? Iya, siap, Mbak. Jadi memang dari awal ketika saya bertemu dengan teman-teman yang saya sampaikan kepada seluruh teman-teman saya, karena saya 20 tahun mengajar di sana, maka ketika ketemu sama teman-teman saya sampaikan, saya masih seperti yang dulu. Iya, saya masih Puji Rahayu yang dulu. Yang berbeda hanya tugasnya. Kalau kemarin itu adalah bersama-sama Bapak Ibu guru, mungkin kadang pengen bolos bareng. Kalau sekarang tugas saya itu jika ada yang bolos, saya harus mengingatkan. Hanya terbatas di sana. Dan alhamdulillah saya merasa bahwa semua teman baik, artinya itu mendukung, kemudian kami juga bisa menempatkan peran kami masing-masing. Dan insya Allah inilah sebuah semangat baru bagi saya, ini menjadikan sebuah harapan. Artinya kita bisa berkolaborasi dengan baik untuk sama-sama handarbeni SMA Negeri 1 Jepara agar apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Jepara insya Allah Allah kabulkan. Iya, amin. Dan setidaknya kan Ibu sudah punya pengalaman menjabat sebagai kepala sekolah di Kudus ya, Bu ya. Setidaknya sudah tidak asing lagi dan sudah tidak kagok-kagok lagi dalam menjalankan tugas-tugas di sini. Terutama ini adalah
di tempat yang pernah ditempa juga Ibu sebagai seorang guru di situ. Kabarnya ini juga kayaknya SMA Negeri 1 Jepara atau Semansara ini punya ikatan alumni ya Bu ya, yang namanya IKA Semansara. Seperti apa kolaborasinya dengan Semansara itu sendiri Ibu? Siap, pada saat saya datang itu langsung melantik kepengurusan IKA Semansara yang baru di Pendopo bersama Bapak Bupati langsung menyaksikan sendiri bahkan ya? ikut terlibat di sana. Artinya saya betul-betul merasa sangat bersyukur karena IKA alumni Semansara yang terbentuk saat ini artinya memiliki progres yang tentu saja lebih real dan banyak program kerjanya yang memang melibatkan dan berdampak langsung kepada sekolah. Sehingga sebagai wujud kegiatan massalnya itu adalah insya Allah nanti di tanggal 24 Maret 2026 bersamaan 4 Maret pasca Hari Raya itu ada kegiatan yang namanya Nyawiji. Itu jalan sehat dan langsung puncak kegiatannya itu berbagai kegiatan menjadi satu di SMA Negeri 1 Jepara dengan membagi beberapa tempat. Jadi seperti aula dan sport center itu nanti di tanggal 24 digunakan oleh para alumni untuk mengumpulkan alumni inspiring, memberikan beasiswa kepada adik-adik kelasnya yang masih ada, kemudian memberikan sosialisasi, mungkin pengalaman masuk ke perguruan tinggi, bagaimana dunia kerja, begitu. Kemudian yang di halaman tengah Semansara itu nanti akan ada UMKM, di mana nanti di sana akan ada banyak keberagaman kewirausahaan yang nanti adik-adik kelasnya pun ada sedia 2 stand yang dibiayai dari alumni itu Mbak. Dan nanti mungkin sebagai latihan usaha dan jalan sehat, door prize-nya motor loh Mbak. Barangkali kepada seluruh warga Jepara boleh alumni ini terutama ya. Iya. Boleh serta memeriahkan kegiatan Nyawiji IKA Semansara. Iya, saya tuh gini loh Bu, kalau kita ngobrol tentang Semansara itu kayaknya happy gitu, nggak ada sisi yang tercela sama sekali gitu, kayaknya semuanya lancar dan nyenengin gitu. Kalau Ibu cerita tentang IKA Semansara juga kegiatan-kegiatannya, program-programnya ada ini. Waduh, kayak pengen SMA lagi jadi. Iya Mbak, mungkin yang perlu saya sampaikan kemajuan Semansara juga tidak lepas dari peran dari Mas Aminan ini ya, selaku pembimbing ekskul sastra Semansara ya Mas, yang kemarin sempat alhamdulillah melahirkan kejuaraan prestasi FLS 3N juara 3 nasional setelah lolos menjadi yang terbaik di Provinsi Jawa Tengah di 2025. Terima kasih ya Mas Aminan. Sama-sama Bu. Karena Ibu sudah menyepil Bapak Aminan, saya mohon izin untuk wawancara sama Bapak Aminan juga. Siap. Ini kabar yang disampaikan oleh Ibu ini tadi, Pak Aminan ini juga ikut berkolaborasi di Semansara dengan kegiatan-kegiatan melatih, membimbing para siswa-siswa di situ, terutama di sini pemandu talenta sastrawan Jepara. Ini julukan dari Ibu Puji loh, untuk Pak Aminan. Dan sudah menelurkan bakat yang luar biasa dari siswi Semansara itu sendiri, yaitu juara tingkat nasional. Ini seperti apa dalam melakukan pembinaan Pak Aminan sehingga bisa prestasinya sampai kayak gini gitu? Ini nggak gampang. Terima kasih Bu Puji, Mbak Dinda. Saya enggak tahu. Ya namanya berkah ya seperti ini mungkin gitu. Iya, bismillah. Jadi kalau ada kata trendsetter kan ada follower. Saya follower. Ya, tapi follower yang ikut nih. Pendidikan nggih Bu. Ki Hajar Dewantara nggih. Ngarso tulodo, madya mawon karso. Saya tak di belakang ngikutin tapi ndorong ikut bantu ke depan gitu nggih. Itu Turi Handayani mawon. Seni khususnya sastra nggih nderek ikut menemani anak-anak di yang punya potensi bakat ke situ. Ya alhamdulillah kalau kemarin dapat juara. Pernah juga tidak dapat juara gitu kan, tapi hari ini kata trendsetter melekat ke Semansara nggih alhamdulillah. Ekstranya yang dibentuk anak-anak Bu itu samsara. Laku nggih. Berjalan, berproses. Samsara saja. Sastra SMA Negeri Sastra Semansara, Sastra SMA Negeri 1 Jepara. Ya berkah saja karena
mendampingi dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh. Kebetulan bagus dan dapat hadiah, dapat Gini, prestasi. Pak Aminan, yang masih bikin kita semua pengen tahu itu sistem melatihnya itu kayak gimana gitu. Terus kemudian sejak kapan sih Pak Aminan ini keluar masuk Semansara gitu? Mungkin sudah bertahun-tahun sehingga bisa dipercaya. Ini nggak gampang loh mempertahankan kepercayaan ini dari sosok Pak Aminan. Bahkan Pak Aminan ini nggak cuma sekedar di Semansara ya kayaknya. Sebagai pelatih di sini saya tidak mau menyebutkan satu persatu, tetapi berbagai macam tempat. Bahkan kalau lihat agenda Bapak Aminan sehari bisa 3 atau 4 tempat. Dan ini tiap hari ngalah ke para itu loh. Kan ketoron ada wong rak payu. Ngira norak-norak kesana sini gitu kan. Dosen terbang kalau kita. Teman tidur saya itu bilang, saya itu laki-laki panggilan. Nggih. Laki panggilan. Kalau ada telepon, Pak ajarin puisi oleh anak-anak SMA atau SD SMP. Saya ngegas langsung gitu. Kata-kata puisi itu kayak ya udah masuk gitu kan. Pak ajarin puisi, mau latihan lomba gini, saya langsung ke sana. Langsung OTW. Ya banyak teman, banyak saudara itu kan siapa saja. Monggo gitu, kita belajar bareng Mbak, istilahnya tidak sampai ngajarin gitu kan. Itu kan guru juga bahasa Indonesia juga ada pelajaran gitu kan. Hanya nambahin dikit-dikit, dorong itu tadi nemu ke Tapi Bu Puji ini bisa selalu percaya sama Pak Aminannya yang susah gitu. Bu Puji dan Bapak Ibu guru dan sebelumnya juga keluarga besar semua juga kebetulan banyak kenal dari SMA. Anak saya pernah sekolah di situ juga gitu kan, ada beberapa. Saya juga lah ke sekolahan kami lagi butuh juga Pak Aminan yang saya pilih. Nggih, payu sih laris itu. Tapi ya ini loh Mbak, yang nggak gampang itu di sini gitu loh. Pelatih-pelatih yang lain tuh banyak gitu loh. Dan ketika saya berserah jadwal nggak tentu seperti ini kan ya bejane sing entok gitu mawon kan. Saya tadi pun saya Pak, kesini. gimana ya Selasa bisa ya? Iya kan. Selasa saya ada ini Rebu, Kemis saya kosong. Gitu jadwalnya. Ora saya kaya dukun bundur ibu kalender gitu kan. Paling ya nggih akhir gitu. Karena nggih nanti akan tertuntun sendiri gitu kan. Aku ndingi wis ngenggihi Bu Puji ke SMA kok. Tiba-tiba waktu tertentu ada yang lain ya aku ingat itu gitu kan ya. Nggih itu. Nglakoni ya nun sewu ngalir dan moga-moga bismillah ya apa adanya. Terus cara membimbingnya siswa itu tadi supaya mereka mau giat, kontinu belajar dan disiplin waktu tentunya dan sampai bisa juara nasional. Itu kayak gimana dalam melakukannya? Sing jelas ora tak cekok isamu, Pak. Terus parutna kencur tak minum gitu. Tapi itu juga penting loh Pak untuk suara. Ada nggih bagian teknik biologi nanti pelajarannya gitu untuk pita suara untuk tapi lebih kerasa chemistry. Aku kenal anak ini, klik gitu, jalan-jalan. Dari jiwa ya Pak. Iya. Kalau enggak ya maaf gitu kan. Dan juga datang dari anak-anak sendiri. Aku klik dengan Pak Aminan, ngikut terus. Yang enggak ya sekali aja ketemu ngapain sih gitu kan. Ya itu kan seleksi alam. Kurang dan saya nggak bisa itu, tidak punya teori itu. Pak Aminan punya potensi di bidang sastrawan, puisi, baca puisi, karya cipta puisi ini kayak gimana dulunya sih Pak? Kok kayak gampang nggak puisi ya? Langsung tercetus ide langsung muncul gitu loh. Aneh, heran nih. Pernah saya coba di SMA 1 Jepara. Ketika memanfaatkan kursi tempat duduk murid itu menjadi panggung. Kak, kamu naik ke kursi situ enggak apa-apa Kak. Nanti dimarahi ibu guru Pak, enggak sopan gitu kan. Itu bukan kursi tempat duduk untuk belajarmu waktu jam sekolah, tapi itu panggung mental. Berdiri aja enggak apa-apa, teriak-teriak. Jadi juga dilihat banyak guru ya juga dipentelin kok ngapain gitu. Tapi tetap tak kawal itu. Aku menjelaskan ini berlatih Pak, kursi jadi panggung. Nanti kalau naik panggung dia akan berani. Simpel aja gitu. Dan itu alhamdulillah Mbak ngalir aja ide-ide secara spontan saat berdekatan dengan anak-anak gitu. Seperti memang ini sudah bidangnya ya Bu ya mungkin ya. Nggih berkah alhamdulillah mawon. Tapi ya ora sapa-sapa juga Mbak. Wong ora isonan, terus sinau terus wong ora sekolah. Ya, itu kan semua belajar dari autodidak ya Pak proses ya. Itu belajarnya autodidak tuh yang seperti gimana itu? Apakah setiap hari lihat nonton YouTube atau nonton apa gitu? Ya dulu waktu saya SMA level SMA tapi tidak SMA, saya sekolah menengah ekonomi SMEA. Selepas SMEA kalau ada koran hari Minggu iklan, saya buka halaman yang ikutilah lomba baca puisi.
Itu setiap ya. Di mana ada saya kejar. Karena sejak sekolah SD sampai SMA itu selalu sudah melekat itu. Jadi nyari terus, jadi dapatnya di tempat-tempat yang saya ikutin itu. Pernah gembel ngamen di tepi-tepi jalan, di alun-alun, di masjid gitu ya pernah. Mengarungi kayak gitu ya, Begitu. sehingga mental ini tertempa ya Pak ya. Enggak sih, tapi bukan belajar untuk mencari menang, tapi puisi ki apa sih gitu kan. Kok diwaca enak padha karo nek seneng lagu kan nek nding kon nyanyi wae. Nah aku seneng kadung seneng puisi iki. Golek kata-kata apalagi lomba dihadiahi kan diburu ngoten Bu. Termotivasi ya Pak. Itu yang saya ceritakan ke anak-anak, termasuk ke anak-anak SMA 1 Jepara yang alhamdulillah tadi disebut Bu Puji. Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional ya tahun ini. Alhamdulillah 14 tahun nek nunggoni ngancani bocah tiba rezekine SMA 1 Jepara. Meski masih 3. Meski di juara 3, tapi kan sudah bersyukur Pak. Enggak gampang loh ya. Lihat saya kemeringat seperti ini. Kan bukan satu atau angka nggak penting ya. Terbaiknya itu belum kecapai, tapi mungkin dicukupkan segitu biar dikejar terus. Sayangnya anaknya ini berhalangan hadir, kenapa ya Pak ya? Kegiatan tadi lomba Mbak, jadi juga atas bimbingan dari Pak Aminan tadi juga hari ini tadi menang sebagai juara di lomba Unisnu ya Unisnu. Pak. Ini menang lagi hari ini. Sore tadi Bukan puisi sih, hitobah. Jadi bunyai dia. Hari ini. Dan ini tadi diumumkan menang ya. Menang sore lah. Ya nggak bisa hadir. Kemarin sudah sempat saya sampaikan Mbak, kalau diundang dari Erlista kalau bisa sudah menyampaikan lisanya. Izin ya Bu, saya ada lomba di Unisnu kelihatannya sampai jam 4 itu dan alhamdulillah sebagai juara. Namanya Lisa loh. Lisa. Erlisa. Kalau ini pakai R karena radio. Iya. Dia juga pakai R. Lisa Resti. Oh iya. Sama ya. Baik Pak Aminan, saya mau berpindah ke Bu Puji sebentar ya Bu. Ya, ini tentang prestasi-prestasi tadi salah satunya yang disampaikan Pak Aminan. Selain prestasi di dunia puisi dan sastra, mungkin di sini meskipun saya ini sebetulnya kayak Nguyai Segoro ya Bu kalau bertanya tentang prestasi, saking banyaknya prestasi di Semansara itu. Di sini seperti apa prestasi-prestasinya Bu yang mungkin tingkatannya sudah Jateng dan nasional, yang kabupaten-kabupaten sudah biasa ini. Siap Mbak. Jadi kalau di sekolah di tingkat SMA itu ada lomba yang dilakukan yang terkeren ya, yang diharapkan itu adalah lomba dari Puspresnas Mbak. Lomba Puspresnas itu jenjangnya itu ada yang namanya FLS 3N, tadi lomba seninya. Kemudian kalau olahraganya itu ada O2SN, kemudian kalau akademiknya ada lomba OSN. Nah, kebetulan prestasi yang terbaik diterima oleh putra-putri kami kemarin itu adalah juara 3 untuk tingkat nasional FLS 3N untuk puisi. Jadi kalau lomba yang dilakukan oleh pemerintah yang itu dikejar oleh semua sekolah itu yang namanya lomba Puspresnas. Jadi ada FLS 3N, ada O2SN untuk olahraganya, kemudian ada OSN untuk akademiknya. Nah, untuk FLS 3N untuk tahun 2025 ini SMA Negeri 1 Jepara bisa sampai ke tingkat provinsi, itu juara satunya adalah untuk puisi, sehingga masuk ke tingkat nasional mendapatkan juara 3. Kemudian masuk ke tingkat provinsi yang kedua itu adalah lomba film pendek. Film pendek. Kemudian masuk ke provinsi juga lomba kriya itu nggih. Kemudian untuk O2SN itu kami juga punya potensi anak-anak itu antara lain ada karate, taekwondo dan lain-lain nggih. Olahraga. Bahkan ada popda juga Mbak. Popda itu kalau kami itu punya andalannya itu ada di basket Mbak, basket putri, basket putra. Kemudian untuk OSN itu tahun kemarin kami juga maju ke tingkat provinsi. Itu lomba yang dilakukan oleh Puspresnas. Kemudian ada juga banyak lomba yang disampaikan Mbak Dinda kemarin. Itu biasanya ada dilakukan oleh perguruan tinggi seperti Unisnu ini. Unisnu dalam rangka mungkin lomba untuk HUT-nya ya Pak ya. Itu kami kemarin juga mendapatkan hal yang luar biasa, itu adalah karya ilmiah, menjadi juara 1 dan sekaligus pemateri atau presenter terbaik. Sehingga anak-anak senang sekali. Mungkin dari sisi hadiahnya juga cukup besar menurut saya, juara 1 2,5 ditambah presenter nomor 1 1,5 nggih Pak nggih. Banyak sekali. Kemudian ada yang harapan 1 juta. Artinya
Seperti itu lomba-lomba yang sering diikuti. Lomba perguruan tinggi itu kadang tidak hanya lingkup daerah. Jadi misalnya Unisnu melaksanakan mungkin tingkat Jawa Tengah tapi di Unisnu, Iya, atau betul. tingkat Karesidenan tapi di mana? tempatnya Itu di Unisnu, gitu ya. penyelenggaranya perguruan tinggi, dan itu banyak dicapai oleh anak-anak. Ini karena memang kami memiliki tadi yang sudah pernah saya sampaikan, memiliki 30 ekskul dalam pengembangan kompetensi. Jadi pada masa sekarang titik tumpu kegiatan sekolah berkualitas itu adalah diharapkan sekolah bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian ciri yang kedua adalah Bapak Ibu mau mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan tupoksi biar menjadi guru yang profesional, kan ke sana. Semoga. Dan langkah anak dalam pengembangan kompetensi itu ada 3 yang tadi juga saya sampaikan, antara lain ada intrakurikuler, pembelajaran dalam kelas itu, ada ekstrakurikuler tadi pengembangan kompetensi dan karakter, kemudian yang ketiga ada kokurikuler. Itu yang dikembangkan oleh SMA Negeri 1 Jepara dalam rangka mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat Jepara, dan mudah-mudahan kami tetap konsisten, kemudian tetap istiqomah kalau sama Pak Aminan tadi, untuk bisa mencapai apa yang menjadi target, harapan, dan cita-cita bersama. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita obrolkan di sini bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya, termasuk sama-sama juga untuk SMA Negeri 1 Jepara Semansara. Sukses terus, Amin. is the best terus, Amin. menjadi idola kita bersama, terutama buat pelajar, anak muda, generasi Gen Z saat ini. Semansara luar biasa. Pak Aminan terima kasih juga. Sama-sama. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Dinda, Pak Aminan. Kami Ibu Puji mari turun ngapunten.